Shalom, selamat pagi. Kami dari kaum muda akan mempersembahkan sebuah pujian, yaitu yang berjudul Tutur Kata. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita mau mulai ibadah minggu kita pada pagi hari ini. Kita mau berbakti bersama-sama menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya saya persilakan Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita mau membacakan panggilan berbakti yang terambil dalam Filipi 2 ayat yang ke-8 sampai ke-11. Kita mau membacakannya secara silih berganti antara saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian.
Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi bersama-sama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Pujilah Yesus yang mulia, nyanyian pujian nomor 22. Pujilah Yesus yang mulia, berkuasa namanya. Sujudlah hai makhluk surga, nobatkan Raja-Mu. Sujudlah hai makhluk surga, nobatkan bangsa kudus, hai bangsa kudus, miliknya tebusan darahnya. Anugerah Allah, pujilah, nobatkan Raja-Mu. Anugerah Allah, pujilah, kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami puji dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di minggu ini sehingga kami boleh kembali bersekutu bersama dengan saudara seiman kami Tuhan. Terima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang terus baru buat setiap kehidupan kami, untuk segala perkara yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus yang menyertai, Tuhan Yesus yang memberikan kami kuasa untuk kami boleh mengerjakan setiap perkara yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau datang, kami mau memuji dan menyembah Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menerima ibadah kami, persekutuan kami, dan ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kuduskan kami dan sucikan kami Bapa, ampuni kami dari setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita percaya dalam setiap kehidupan kita, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Kita mau naikkan pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu
Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari semua bangkit berdiri, kita nyatakan Tuhan Yesus baik sambil bersalam-salaman. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, ya untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik sekali lagi. Tuhan Yesus baik, wah oh oh, sungguh amat baik, ya untuk dari selama-lamanya, dari selama-lama sampai selama-lamanya. Lama katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Silakan duduk kembali, kita mau mendengarkan sambutan dan pengarahan pastoral. Shalom, selamat siang jemaat semua. Kita bersyukur Tuhan mempertemukan kita kembali di gedung gereja ini. Kita yakin dan percaya Tuhan siap untuk memberkati kita di siang hari ini lewat ibadah ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan, supaya kita diberkati oleh Tuhan dan kita boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita bersyukur juga Bapak Ibu, Tuhan mengizinkan kita ada di bulan yang baru ya, bulan Juni. Kiranya di bulan yang baru ini semangat kita juga baru ya, iman kita juga semakin mantap di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi nantinya di bulan ini, mari kita tetap percaya, berserah hanya kepada Tuhan. Kalau di bulan kemarin Tuhan telah menjaga kita, menolong, memelihara kita, dan kita tetap meyakini bahwa pertolongan, pemeliharaan Tuhan tetap sama di bulan ini. Dan Tuhan akan terus memberkati kita. Dan kita juga mengucap syukur di siang hari ini ada saudara kita ya, yang sudah lama tidak bersama dengan kita dan hari ini kembali beribadah bersama dengan kita, yaitu Ibu Kasturi. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Ya, selamat datang Ibu Kasturi, selamat beribadah. Kita kangen semua ya. Dan kita terus doakan buat Ibu Kasturi supaya selalu sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini dia bekerja di Bekasi ya, di rumah Pak Des, menjaga orang tua Pak Des yang sedang sakit. Kita doakan biar Ibu Kasturi selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan. Dan kita juga bersyukur ya, di belakang juga ada saudara kita yang sudah lama tidak bersama dengan kita dan hari ini bersama dengan kita. Dan saya lupa namanya, sampai lupa saya namanya ya. Ini anak dari Ibu Epi, silakan berdiri. Ya, selamat datang, selamat beribadah, Tuhan memberkati ya. Silakan duduk kembali. Kita doakan keluarga Ibu Epi supaya selalu sehat, kuat. Kiranya mereka boleh sungguh-sungguh ya mencari Tuhan, mengiringi Yesus dalam kehidupannya ya. Kita doakan. Baik, dan kita juga mengucap syukur Bapak Ibu ya. Di minggu ini ada saudara kita yang berulang tahun, yaitu adik Gabriel. Silakan berdiri adik Gabriel ya. Lahir pada tanggal 5 Juli
Juni ya. Ada kado ulang tahun dari gereja, Keluaran 20 ayat 12. Silakan guru sekolah minggunya bisa membacakan kado ulang tahun dari gereja, Keluaran 20 ayat yang ke-12 ya. Siapa guru sekolah minggunya? Tante Lilis, lupa anaknya. Silakan Ibu Lilis bisa membacakan kado ulang tahun buat Gabriel, Keluaran 20 ayat yang ke-12. Amin. Terima kasih Bu Lilis. Selamat ulang tahun buat Gabriel. Tuhan memberkati, panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan memberkati sekolah dan masa depannya. Dan Bapak Ibu, mari kita terus mendukung dan mendoakan ya kegiatan sekolah Injil liburan di tahun ini yang akan diadakan pada tanggal 26 sampai 29 Juni ya. Jadi gereja mengharapkan Bapak Ibu, para orang tua yang punya anak ya dari masih dini ya, asuhan sampai tunas muda ya, bisa membawa anaknya ke gereja mengikuti sekolah Injil liburan dari tanggal 26 sampai 29. Dan mengenai sekolah Injil liburan ini nanti panitia SIL ya, Saudari Pani akan menyampaikan ya setelah ibadah ya. Nanti setelah ibadah akan disampaikan berkenaan dengan sekolah Injil liburan. Dan saya hanya mengingatkan ya, ini sudah diingatkan jauh-jauh hari. Jadi tidak ada alasan lagi Bapak Ibu tidak membawa anaknya ke gereja pada tanggal 26 sampai 29 nanti ya, sebelum mereka liburan ya, atau sesudah mereka liburan, mari kita bekali mereka dengan kebenaran firman Tuhan supaya iman mereka boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan sekolah Injil liburan ini tahun ini kita mengundang ya, nanti Angel akan sampaikan ya. Jadi kalau Bapak Ibu di rumah tetangga punya sahabat teman, ada anak-anak yang tidak liburan atau mereka diizinkan oleh orang tuanya untuk mengikuti sekolah Injil liburan, silakan diundang ya, supaya mereka juga diberkati, supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang terakhir Bapak Ibu, gereja mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang setia memberikan persembahan dan perpuluhan ya. Nah, perlu saya sampaikan ya, saat ini saldo gereja kita sangat menipis ya, hanya berapa, 18.000 ya, 18.000, tetapi kebutuhan dana operasional gereja kita di bulan ini yaitu sekitar 12 juta itu sudah terbayar ya, puji Tuhan. Jadi kita sedang berdoa memikirkan dana operasional gereja kita untuk minggu depan ya. Jadi saya kembali mengingatkan akan tugas dan tanggung jawab kita ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan. Mari kita setia mengembalikan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita yakin dan percaya seberapapun terkumpul, Tuhan pasti akan mencukupkan ya. Mari kita terus berdoa kepada Tuhan. Dan kalau ada kesalahan dalam penulisan persembahan dan perpuluhan di buletin gereja, Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada panitia keuangan atau bendahara gereja pada Ibu Elda. Jadi nanti bisa sampaikan supaya minggu depan bisa dimuat kembali. Sekian pengarahan dari saya, mari kita melanjutkan ibadah kita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Kita mau membaca Alkitab, pembacaan Alkitab dari Matius 7 ayat yang ke-8. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakannya bersama-sama. Matius 7 ayat 8. Satu, dua, tiga. Karena setiap orang yang meminta, menerima,
dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa syafaat permohonan kita kepada Tuhan, namun sebelumnya kita mau menaikkan pujian, nyanyian pujian nomor 207, Suaramu Kurindukan.
Ku menyembah, ku menyerah, ku rindukan suara-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur pada saat ini kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk ibadah bersama-sama di tempat ini. Kami ingin memanjatkan Tuhan setiap seru doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami ingin berdoa Tuhan secara khusus untuk gereja kami. Kami berdoa agar gereja kami bisa menjadi terang di tengah-tengah daerah kami Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk segala kebutuhan yang gereja kami butuhkan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang maha kuasa. Kami yakin Kau akan terus menyertai Tuhan gereja kami di tempat ini. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk keluarga pendeta kami, kiranya Tuhan memberkati keluarga pendeta kami ini, agar keluarga pendeta kami ini Tuhan terus beri kesehatan. Kami juga ingin berdoa untuk setiap apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka pergumulkan Tuhan. Tuhan kiranya berikan mereka hikmat hanya daripada-Mu saja Tuhan. Kami juga yang berdoa Tuhan untuk setiap keluarga jemaat kami di tempat ini. Kami berdoa untuk setiap keperluan masing-masing keluarga gereja kami ini Tuhan. Kami ingin berdoa untuk setiap pergumulannya, kiranya Tuhan memberikan masing-masing setiap keluarga jemaat kami di tempat ini Tuhan kesehatan. Kami juga yang berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami Tuhan yang sedang sakit, kiranya dan juga yang dalam masa pemulihan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka. Kami ingin berdoa untuk pemulihan Bapak Luki. Kami juga yang berdoa Tuhan untuk Kak Desi, Oma Mary, Mbak Foni, Mbak Slamet, dan saudara-saudari kami Tuhan yang lainnya. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau mampu menyembuhkan mereka. Kami yakin dan percaya juga Tuhan Kau pasti tahu apa yang mereka rasakan Tuhan, apa yang mereka pergumulkan Tuhan. Dan kami yakin juga Engkau akan memulihkan mereka Tuhan. Kami juga yang berdoa Tuhan untuk para lansia di tempat ini. Kami berdoa untuk Mbak Foni, Mbak Leon, Oma Mary, Pak Sarim, Mbak Selamat Tuhan. Dan juga Oma Susilawati, kami berdoa untuk masa lansia mereka. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan dan berkati segala yang mereka pergumulkan dalam hidupnya Tuhan. Kami juga yang berdoa Tuhan untuk pendidikan setiap anak-anak di gereja kami ini Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak yang masih di bangku TK, SD, SMP, SMA, dan juga kuliah Tuhan. Kami berdoa untuk studi mereka Tuhan, kiranya Tuhan menemani setiap proses pendidikan dan pertumbuhan mereka Tuhan. Kami juga yang berdoa Tuhan untuk cabang kami di Sungai Galing dan juga di Pos PI di Labuan Bajo Mentawai Tuhan, kiranya Tuhan terus memberikan sukacita atas mereka. Kami juga ingin berdoa agar Tuhan memberkati pertumbuhan setiap gereja kami Tuhan, dan kiranya Tuhan mencukupkan setiap apa yang mereka butuhkan Tuhan. Ya Bapak, kami juga yang berdoa Tuhan khususnya untuk gereja kami ini kami juga yang berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini, kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan Tuhan bagi bangsa kami ini Tuhan, kiranya Engkau menjauhkan bangsa kami ini dari perpecahan Tuhan, dari bencana malapetaka dan juga pertikaian Tuhan. Kami juga yang berdoa, satukan hati kami semua Tuhan untuk bisa memberikan hal baik Tuhan bagi negara kami ini Tuhan. Dan juga kami juga yang berdoa Tuhan untuk pemimpin kami, berkati presiden kami, berkati juga para DPR, hingga para pemimpin di bawahnya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat, kiranya Tuhan memberikan mereka sifat bijaksana, kejujuran, sifat yang adil, dan juga sikap yang takut akan Engkau Tuhan. Kami ingin berdoa agar mereka terus menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami mengakhiri Tuhan doa ini dengan menyampaikan rasa syukur kami atas apa yang Kau berikan terhadap hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yakin dan percaya Tuhan Kau pasti akan menjawab setiap doa kami Tuhan di waktu yang tepat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau memberikan persembahan dan perpuluhan kita yang terbaik buat Tuhan. Namun sebelumnya kita mau nyanyikan nyanyian pujian 348.
Aris dan Denis. Panggilan memberi terambil dalam Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Bagi Bapak Ibu yang rindu ingin memberikan persembahan untuk renovasi gereja, boleh menaruhnya di kotak belakang yang telah disediakan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita naikkan doksologi kita, berkati persembahanku. Amin, silakan duduk kembali. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Namun sebelum itu, paduan suara gereja akan menaikkan sebuah pujian untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan.
Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami di siang hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu itu semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Dan membawa kami semua boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau urapi kami, berikan hikmat kemampuan bagi kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Engkau berkati juga anak-anak kami, mereka juga akan mengikuti kelas nursery dan mereka juga akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan buka hati mereka sehingga firman Tuhan yang akan diajarkan kepada mereka boleh sungguh-sungguh tertanam di dalam hati mereka. Sehingga kami semua orang tua sampai dengan anak-anak boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan lewat kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, inilah kami dengan segala keterbatasan kami. Kami siap untuk menikmati firman-Mu. Terpujilah nama Bapa dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Baik, sekali lagi shalom Bapak Ibu. Saya dapat pesan dari panitia SIL, nanti setelah ibadah Bapak Ibu jangan pulang dulu ya. Akan ada pengarahan lebih jelas lagi tentang SIL di tahun ini. Akan ada video juga yang akan diputar. Jadi setelah nanti doa berkat jangan pulang dulu ya. Duduk diam dulu ya. Kita akan mendengarkan arahan dari panitia SIL. Bapak Ibu mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat yang 7 sampai ayat yang ke-11. Jadi firman Tuhan ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Dan saya kembali mengajak Bapak Ibu untuk membaca firman Tuhan ini dan merenungkan Matius pasal 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Kita baca silih berganti, saya baca ayat yang ke-7, nanti Bapak Ibu ayat yang ke-8 ya sampai ayat yang ke-11. Sudah ketemu semua? Dah. Dengan judul perikop hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu, firman Tuhan ini adalah perintah ya. Perintah Tuhan Yesus kepada para murid ya. Dan perintahnya jelas di situ ya. Ada 3 perintah di situ, yaitu mintalah, carilah, ketoklah. Ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ketika saya kembali merenungkan firman Tuhan ini, saya teringat dengan dosen saya. Ya, dulu ketika saya masih duduk di bangku sekolah teologi, ya, ketika ada kelas eksposisi perjanjian baru, ya, dosen saya membuka ayat firman Tuhan ini.
Dan saya tidak pandai berbahasa Yunani, ya. Dan dosen saya menyampaikan bahwa kata meminta, mencari, mengetuk di situ berasal dari kata kerja yang berbentuk present tense, ya. Itu bahasa kalau di akar katanya, ya. Yang diartikan apa? Tidak hanya meminta, mintalah, tidak hanya mencarilah, tidak hanya mengetoklah, tetapi ada kata teruslah, ya. Jadi teruslah meminta, teruslah mencari, teruslah mengetok, ya. Jadi tidak hanya sekali meminta, tidak hanya sekali mencari, tidak hanya sekali mengetuk. Jadi kalau di dalam bahasa Yunaninya lebih lengkap lagi, lebih jelas lagi mengatakan bahwa para murid diperintahkan oleh Tuhan Yesus, ya, teruslah meminta, teruslah mencari, teruslah mengetok. Dan kita mau renungkan bersama-sama dari 3 kata kerja ini. Yang pertama, teruslah meminta. Ya, apa artinya? Ya, teruslah meminta. Artinya teruslah kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Ya, teruslah meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan yang saya yakin dan percaya, ketika Bapak Ibu semua ya ingin sesuatu atau sedang mengalami sesuatu, pasti berdoa kepada Tuhan, ya. Atau terjadi sesuatu dalam kehidupan Bapak Ibu, saya yakin kita semua meminta pertolongan, ya, yaitu meminta pertolongan kepada Tuhan. Tetapi kata teruslah meminta, kita tidak hanya meminta pertolongan kepada Tuhan, tetapi kata mintalah, teruslah meminta, di dalamnya itu tersirat iman bahwa Tuhan menginginkan supaya ya kita tidak hanya meminta berdoa begitu saja kepada Tuhan, tetapi Tuhan menghendaki kita memiliki iman di dalamnya. Jadi teruslah meminta, teruslah berdoa, dan di dalam kita berdoa meminta itu Tuhan mau di dalamnya kita memiliki iman, memiliki sebuah keyakinan bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita minta dari Tuhan, Tuhan akan menolong tepat pada waktunya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Yesus berkata, mintalah. Jadi terkadang kita sebagai anak Tuhan, kita kurang beriman. Ya, bisa enggak anak-anak Tuhan kurang beriman? Di sini bukan berbicara iman, percaya kita sudah beriman, percaya iman keselamatan. Tetapi lebih lagi iman keyakinan kita akan apa yang kita minta dari Tuhan. Tuhan akan menolong dan Tuhan akan menjawab. Dan kenapa para murid, kenapa Yesus berkata mintalah? Karena para murid pernah kehilangan iman. Mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan. Mereka ragu bahwa Tuhan itu sanggup menolong mereka. Mereka ragu akan kuasa doa itu. Mereka ragu bahwa Tuhan akan ragu kalau Tuhan akan mengabulkan doa mereka. Mari kita buka Matius 17, Bapak Ibu. Mari kita buka Matius pasal 17. Ya, Matius pasal 17. Ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Bapak Ibu perhatikan, saya akan membacakannya. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya
sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jadi para murid Bapak Ibu pernah kehilangan iman. Mereka tidak percaya lagi akan kuasa doa itu. Sampai Yesus berkata di situ, ya, karena kamu kurang percaya. Karena kamu kurang percaya. Pernah nggak Bapak Ibu kehilangan iman? Ayo coba renungan, pernah nggak kita kehilangan iman? Seperti para murid. Karena kamu kurang percaya. Jadi Yesus mengingatkan di sini. Yesus mau para murid dan kita semua memiliki iman, keyakinan bahwa Allah kita itu baik, Allah kita itu maha baik dan maha kuasa, sanggup menolong kita dengan caranya Tuhan. Jadi ketika Yesus berkata, teruslah meminta, di dalamnya tersirat sebuah iman. Tuhan mau kita memiliki iman ketika kita meminta, ketika kita berdoa kepada Tuhan. Karena sering kali kita kehilangan iman. Ya. Mungkin hari ini kita berdoa sama Tuhan, kita meminta pertolongan Tuhan. Tetapi besok, apakah kita masih tetap berdoa pada Tuhan? Jadi itulah yang tersirat dari kata meminta. Mintalah. Tuhan mau kita jangan sampai kita kehilangan iman. Lalu di dalam kata teruslah meminta, di sana juga tersirat sebuah kerendah hatian kita kepada Tuhan. Tidak hanya kita beriman kepada Tuhan, Tuhan mau supaya kita tidak kehilangan iman seperti para murid. Kita juga ketika kita meminta kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, itu artinya kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita adalah manusia yang terbatas, manusia yang lemah. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita pribadi yang terbatas. Saya sebagai hamba Tuhan juga terbatas. Terkadang iblis membawa kita menjadi manusia yang sombong. Hati-hati Bapak Ibu. Terkadang iblis membawa kita menjadi manusia yang sombong. Seolah-olah kita mampu melakukan banyak hal di dunia ini tanpa Tuhan. Tanpa kita berdoa, tanpa kita meminta pertolongan dari Tuhan. Semuanya bisa kita atasi. Semuanya akan beres. Matius 7, ya, ayat 9 sampai ayat yang 11. Kita sudah baca tadi. Mari kita baca sekali lagi di situ. Sebelum ke Matius, kita baca Amsal 16 dulu. Amsal 16 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Tuhan membenci kesombongan. Ya. Jadi ketika Tuhan berkata teruslah meminta, Tuhan mau supaya kita tidak kehilangan iman, supaya kita tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan siapa kita. Tuhan mau supaya kita menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan. Tidak menjadi pribadi yang sombong. Apapun yang menjadi tantangan kehidupan kita, Tuhan mau kita merendahkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, meminta terus pertolongan yang dari Tuhan. Ayat 9 sampai 11 dalam Matius 7 yang kita sudah baca. Saya baca sekali di sini. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya
jika ia meminta roti. Atau memberi ular jika ia meminta ikan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kita kembali diyakinkan oleh firman Tuhan ini bahwa Allah kita akan memberikan yang terbaik bagi kita. Dia tidak akan memberikan batu bila kita meminta roti. Atau memberi ular bila kita meminta ikan. Jadi marilah kita meminta tolong hanya kepada Tuhan. Jangan meminta tolong kepada yang lain. Jangan kita meminta tolong kepada dunia ini. Apapun yang terjadi, mari kita datang kepada Tuhan. Memohon, teruslah meminta kepada Tuhan. Itu artinya Tuhan mau kita tetap beriman kepada Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan iman itu. Dan itu buktinya kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mengucap syukur. Kalau kita ada itu semua karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kekuatan kita. Jadi poin pertama, teruslah meminta. Meminta tolong kepada Tuhan. Dengan iman dan kerendah hatian kita kepada Tuhan. Percayalah. Allah punya waktu dan cara yang tepat untuk menolong kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Teruslah meminta. Mari kita meminta pertolongan Tuhan dengan iman kita, dengan kerendah hatian kita. Dan yakin Tuhan akan memberikan apa yang kita minta. Dan itu pasti yang terbaik kalau datangnya dari Tuhan. Tidak bisa diragukan lagi. Pasti yang terbaik. Yang kedua, habis meminta, sekarang mencari. Artinya apa Bapak Ibu? Kita diingatkan bahwa kita jangan hanya meminta saja. Berdoa minta tolong sama Tuhan, habis itu kita pasif, kita tidak berbuat apa-apa. Kita hanya diam. Kita berdoa, kita meminta, ya kita harus meminta, berdoa, minta pertolongan dari Tuhan. Tetapi setelah kita berdoa meminta pertolongan dari Tuhan, kita tidak boleh diam. Kita tidak boleh pasif. Firman Tuhan mengatakan, carilah. Di situ ada tindakan. Jadi di dalam kata mencari di situ tersirat sebuah tindakan di situ. Ya, harus ada tindakan. Contoh Bapak Ibu. Kita berdoa mau bekerja. Kan kita ketika kita mau bekerja, mau minta pekerjaan dari Tuhan, ya kita akan berdoa, minta tolong sama Tuhan. Tapi kita tidak boleh hanya minta tolong saja. Kita juga harus berusaha, kita juga harus bertindak. Mungkin tanya teman kita, tanya kerabat kita, ada lowongan pekerjaan enggak? Ketika ada lowongan pekerjaan kita harus buat surat lamaran. Ketika buat surat lamaran, habis itu kita diinterview, kita lulus atau enggak, kita bisa bekerja atau enggak. Kalau enggak lulus, kita berusaha lagi sambil berdoa. Kita bertindak lagi, melangkah lagi, kita melamar lagi, kita tanya lagi teman, kerabat kita. Atau kita lihat di media sosial lowongan pekerjaan. Itu yang dimaksudkan, mencari. Jangan hanya meminta saja. Berdoa saja sama Tuhan, tapi kita juga harus mencari, kita juga harus bergerak. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, jangan sampai kita pingin A, pingin B, pingin C, pingin bekerja, pingin punya ini dan itu, tapi kita hanya berdoa saja, kita enggak bergerak. Yesus mengatakan, meminta, mencari.
Contoh lagi Bapak Ibu. Sebentar lagi, beberapa minggu lagi, kita akan mengadakan sekolah Injil liburan. Tadi saya sudah sampaikan, keuangan gereja, saldo gereja 18.000. Ya. Tapi sil kita beriman, kita tetap, sil harus tetap jalan. Anggaran sil berapa kemarin? 6 sampai 7 juta. Apa yang bisa kita lakukan? Kita berdoa, kita meminta sama Tuhan. Tetapi jangan hanya meminta, panitia jangan hanya berdoa saja. Tetapi juga harus ada tindakan gimana caranya uang yang 7 juta itu supaya ada. Supaya kita bisa mengadakan sekolah Injil liburan, supaya kita bisa membeli buku, beli ini dan itu. Caranya seperti apa? Uang 7 juta. Ya mungkin ya, panitia sudah buat seperti ini. Dari gereja mungkin 2 juta. Terus buat usaha dana. Dari donatur mungkin saya donatur berapa. Terus dari panitia berapa. Seperti itu maksud saya. Di samping kita berdoa tapi kita berusaha. Bertindak apa yang kita lakukan. Supaya uang 7 juta itu ada. Supaya sekolah Injil liburan bisa berjalan. Saya sangat menghargai panitia sil. Ketika rapat kemarin mereka sudah memikirkan. Mereka tidak mau membebani gereja terlalu besar. Dari anggaran 7 juta yang harus dikeluarkan oleh gereja hanya berapa? 2 juta. Benar ya? 2 juta. Sisanya panitia akan mengusahakan. Panitia akan bertindak gimana caranya supaya ada uang 5 juta lagi. Mereka akan mencari donatur dan luar biasanya lagi. Saya senang. Semua panitia janji iman. Ya. Memberikan iuran 100.000. Ada yang nggak bekerja kok. Tapi itu iman mereka. Luar biasa. Jadi ketika kita mengadakan sekolah Injil liburan ini, kita tidak hanya menjadi berkat bagi anak-anak kita. Tetapi saya yakin dan percaya panitia sil punya pengalaman iman yang sangat luar biasa. Melalui sekolah Injil liburan ini kita semua bertumbuh. Tidak hanya anak-anak kita tapi panitia juga bertumbuh bagaimana mereka berdoa. Meminta kepada Tuhan dan apa yang harus mereka lakukan. Disitulah iman kita bertumbuh. Dan kita meyakini akan kuasa Tuhan bekerja. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang kita kerjakan untuk Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Tetap semangat. Ya, khususnya panitia sekolah Injil liburan. Dan saya juga senang. Sebagian dari mereka anak muda. Mereka bekerja. Ibu-ibu, bapak-bapak yang terlibat sekolah Injil liburan juga bekerja. Semuanya bekerja, semuanya sibuk. Tapi saya apresiasi. Mereka masih mau memikirkan. Ketika mereka pulang dari pekerjaan, tempat kerja mereka tidak langsung pulang, mereka langsung ke gereja. Mereka langsung rapat. Jadi jemaat harus tahu juga. Mereka mau mengorbankan waktu, tenaga mereka, pikiran mereka. Dan saya juga apresiasi pada guru-guru.
sudah sibuk bekerja, tapi masih mau memikirkan pelajaran, sekolahnya liburan. Itu tidak mudah. Walaupun sudah ada panduannya, tapi perlu berdoa, perlu merenungkan. Kita juga harus sesuaikan dengan kondisi anak-anak kita di sini. Kita bisa semuanya kita bacain. Tetapi anak-anak kita berbeda terkadang dengan yang tertulis dalam buku pelajaran itu. Kita juga harus sesuaikan dengan kondisi anak-anak kita di Tanjung Priok. Itu nggak mudah. Tapi saya ancungi jempol luar biasa. Dan saya yakin dan percaya Tuhan akan memberkati Bapak Ibu. Jadi kita semua akan bertumbuh melalui pergumulan kita ini. Jadi kita harus bergerak Bapak Ibu. Kita mencari, ya, mencari di sini. Juga kita tidak hanya berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, ingat, kita tidak hanya mencari berkat-berkat dari Tuhan. Selesai itu kita berhenti, tidak. Tapi di sini juga mencari apa yang kita cari. Kita juga harus mencari Tuhan. Kita juga harus mencari wajah Tuhan lewat persekutuan, lewat ibadah, lewat firman Tuhan. Terkadang anak-anak Tuhan kalau sudah diberkati oleh Tuhan, mereka hanya mencari berkat-berkat saja. Tapi mereka tidak mau mencari Tuhan. Ketika sudah diberkati oleh Tuhan, mereka lupa dengan Tuhan. Mereka lupa dengan wajah Tuhan. Mereka lupa dengan persekutuan. Mereka lupa dengan ibadah. Berapa banyak anak Tuhan seperti itu. Berdoa meminta, Tuhan kasih saya pekerjaan. Dikasih pekerjaan sama Tuhan. Tuhan, saya minta kuliah, dikasih tempat kuliah yang baik oleh Tuhan. Saya minta sekolah, Tuhan kasih sekolah yang terbaik. Tuhan berikan saya jodoh yang baik, Tuhan kasih jodoh yang baik. Tuhan berikan saya usaha supaya dilancarkan oleh Tuhan. Tuhan kasih usaha yang baik. Tapi ketika mendapatkan, mereka tidak lagi mencari Tuhan. Yesus mengatakan teruslah mencari. Artinya kita mencari wajah Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan. Tidak hanya di saat kita diberkati oleh Tuhan. Dalam kondisi apapun kita harus terus mencari wajah Tuhan. Apalagi ketika kita sudah menikmati, Tuhan sudah menjawab doa kita. Mencari Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau. Bercakap-cakap dengan Tuhan. Jadi ketika kita berdoa meminta sesuatu sama Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah kasih, jangan lupakan Tuhan. Teruslah cari Tuhan. Teruslah meminta, mencari, dan yang terakhir, teruslah mengetok. Ya. Mengetok di sini. Yesus menggambarkan seperti kita mengetok pintu. Kalau saya bertamu nih ke rumahnya Bapak Agus Riri Hena. Rumahnya tertutup, pintunya tertutup, saya ketok, shalom Pak Agus. Tidak hanya sekali. Apakah saya hanya mengetok shalom Pak Agus sekali, nggak ada jawaban, nggak dibuka pintu, saya langsung balik? Enggak, pasti lebih dari sekali. Shalom Pak Agus, ketok, nggak ada lagi, saya ketok lagi, nggak ada, saya ketok lagi. Bahkan kalau penting sekali, kita sampai duduk di depan teras rumahnya, mungkin sampai pintu, sampai kita pegang HP, di mana orangnya, kita nggak mau pergi. Jadi mengetuk di sini Bapak Ibu, di dalamnya tersirat berulang-ulang. Tidak hanya mengetuk sekali, tapi kita harus mengetuk berulang-ulang. Ini menggambarkan sebuah ketekunan kita. Ketekunan kita berdoa kepada Tuhan, ketekunan kita
kita meminta kepada Tuhan. Kalau bulan ini doa kita belum dijawab oleh Tuhan, jangan pernah berhenti mengetuk hatinya Tuhan. Sampai Tuhan membukakan jalan bagi kita. Sampai Tuhan menjawab setiap doa dan pergumulan kita. Jadi kita harus memiliki ketekunan dalam berdoa sampai Allah menjawab doa kita itu. Dan ini juga menunjukkan kesungguhan hati kita meminta kepada Tuhan. Keseriusan kita meminta kepada Tuhan. Coba kita baca Lukas 18 ayat 7. Lukas 18 ayat 7. Lukas 18 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Kan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, Allah Bapa kita tidak berlambat-lambat dalam membalas atau menjawab doa kita. Tetapi satu sisi kita harus bersabar menanti jawaban doa dari Tuhan. Kan terkadang kita yang tergesa-gesa, terkadang kita yang gak sabaran. Sebenarnya apa yang kita butuhkan, Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah sediakan. Dan hal itu akan dinyatakan oleh Tuhan kalau sudah waktunya. Kalau doa kita belum dijawab, bukan berarti Tuhan gak mendengar doa kita. Tuhan mendengar, cuman waktunya belum tepat. Mungkin kita masih disuruh untuk bergumul dulu. Supaya kita makin dekat lagi dengan Tuhan. Supaya pengalaman kita, pengalaman pribadi kita dengan Tuhan makin mantap. Tuhan baru jawab doa kita. Memang ada. Ketika kita berdoa hari ini, sore udah langsung dijawab oleh Tuhan. Tapi kadang ada doa-doa kita yang sepertinya Tuhan tuh berlambat-lambat. Mengulur-ulur waktu. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita. Kita harus bersabar. Belajar menerima segala sesuatu. Sejalan dengan rencana Tuhan. Pasti di balik semuanya ada rencana Tuhan. Bahkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita semuanya ada rencana Tuhan. Doa kita belum dijawab oleh Tuhan bertahun-tahun. Semuanya ada dalam rencana Tuhan. Dan semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi terkadang kan kita manusia itu egois. Dasarnya memang begitu. Kita maunya, kadang ketika berdoa, maunya supaya apa yang kita doakan itu yang harus terjadi. Dan terkadang kita berdoa, Tuhan kasih B. Dan kita nggak sadar bahwa yang B itulah yang terbaik bagi kita. Yang A itu nggak baik bagi kita. Makanya Tuhan nggak kasih. Jadi kalau ada doa kita dijawab oleh Tuhan tidak sesuai dengan harapan kita, berarti itu nggak dikehendaki oleh Tuhan. Itu nggak diizinkan oleh Tuhan. Tuhan mau memberikan yang lebih baik dari itu. Tapi karena keegoisan kita, kadang kita justru menyalahkan Tuhan ketika doa kita dijawab oleh Tuhan. Tuhan kasih ini, saya minta itu. Jadi marilah kita belajar untuk tunduk ya pada kehendak Tuhan, kemauan Tuhan, rencana Tuhan. Semuanya itu baik bagi kita. Saya akan akhiri Bapak Ibu.
Dari kata teruslah meminta, mencari, dan mengetuk. Tuhan itu baik. Ia telah menyediakan segalanya bagi kita. Amin Bapak Ibu. Ia tidak akan memberi batu kepada orang yang meminta roti. Sekali lagi. Ia tidak akan memberi ular kepada yang meminta ikan. Tetapi kita tidak boleh hanya meminta saja. Tetapi kita juga harus mencari dan berusaha mengetuk pintu. Tetaplah tekun berdoa. Tetaplah tekun meminta sama Tuhan. Sampai luluh hatinya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah diingatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 7. Ayat 7 sampai ayat yang ke-11 ini. Mengingatkan kami semua kembali. Untuk terus meminta, terus mencari, terus mengetuk. Karena kami yakin Tuhan, Engkau Allah kami yang baik. Engkau akan menyediakan segalanya bagi kami Tuhan. Dan ketika kami meminta kepadamu, dan ketika Engkau memberikan kepada kami, ketika Engkau membuka pintu bagi kami, semuanya itu baik. Dan mendatangkan kebaikan bagi kami, membawa kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin militan lagi dalam mengikut Tuhan. Tuhan ampuni kami. Jikalau di sepanjang kami hidup di dunia ini, di sepanjang kami mengiring Engkau, kami sering kali meninggalkan Tuhan. Kami sering kali mengandalkan dunia ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau kembali kepadamu. Kami mau terus meminta, mencari, dan mengetuk hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu mari kita berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian. Nyanyian pujian nomor 156. Tuhan menuntun hidupku. Nyanyian pujian nomor 303. Mari kita nyanyikan pujian ini Bapak Ibu. Agar
Mari kita berdoa Bapak Ibu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan pada serangkaian ibadah di siang hari ini. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya ini. Kita sudah menikmati dan kita sudah menerima berkat rohani. Dan biarlah ibadah kita ini sungguh-sungguh menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan saja. Dan membawa kita semua boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Engkau telah memberkati kami, menguatkan kami melalui ibadah di siang hari ini. Dan kiranya kami semua jemaat yang saat ini sedang beribadah di gereja maupun saat ini sedang beribadah di rumah, kami semua boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Menjadi murid Tuhan yang terus berkemenangan dalam menghadapi banyak hal, tantangan, kesulitan, pergumulan. Dan berikan keberanian bagi kami. Ingatkan kami Tuhan, supaya kami terus meminta pertolongan kepada Tuhan. Supaya kami terus mencari wajah Tuhan. Dan supaya kami terus mengetuk bertekun di dalam doa. Sampai Engkau membukakan jalan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur di siang hari ini Tuhan. Engkau mempercayakan kehidupan sekali lagi bagi kami. Dan jikalau Tuhan mengizinkan kami ada di sepanjang minggu ini. Kami bersyukur itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami sadar Tuhan, kami manusia yang lemah terbatas. Kami cenderung tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Kami sering digodai oleh kuasa kegelapan, iblis, setan, roh-roh jahat. Dan terkadang kami jatuh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan di sepanjang minggu ini, kami mempercayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ketika kami melangkah di sepanjang minggu ini, mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Baik itu tugas tanggung jawab di dalam keluarga, pekerjaan, usaha, dagangan, sekolah, studi, bahkan pelayanan. Kami percayakan, pertaruhkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri akan memberikan kemampuan bagi kami, kecakapan bagi kami. Bahkan jalan keluar kepada kami ketika kami mendapati jalan buntu secara manusiawi. Tapi biarlah kuasa Tuhan yang akan menolong kami. Sehingga di sepanjang minggu ini kami boleh menikmati bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Dan kami kembali memiliki pengalaman rohani yang baik, yang mantap di dalam Tuhan. Yang membawa kami semua semakin setia dalam mengikut Tuhan. Dan semakin setia lagi melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kami dengan segala keterbatasan kami. Kami mempercayakan kehidupan kami di sepanjang minggu ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan menyertai. Menibahkan di rumah kami dalam keadaan yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Kristus datang kembali. Amin. Tuhan menuntun hidupku.
Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh hatiku berserah pada Tuhan menuntun hidupku. Amin, silakan duduk saat teduh sejenak. Amin, selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mungkin sebelum Saudari Pani menyampaikan pengumuman, Saudari Angel, panitia silakan menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan sekolah Injil Liburan. Oke. Cek. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Ya, video yang telah kita saksikan tadi adalah video kompilasi dari sil-sil tahun sebelumnya dari 2019 hingga 2023. Nah, mungkin Bapak Ibu masih ada yang suka bingung, sil itu apa sih gitu kan. Sil itu adalah sekolah Injil liburan, di mana sekolah Injil liburan ini adalah salah satu cara kita untuk menjangkau jiwa-jiwa terutama anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang masih kecil dari usia 0 atau baru lahir hingga usia 15 tahun. Nah, di setiap agenda sil ini biasanya akan ada tema-tema yang selalu baru, yang selalu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, di tahun ini sil kita bertemakan yaitu Bengkel Kreasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 29 Juni 2024 di jam 4 sore sampai jam 6 sore. Nah, kami panitia memohon kepada Bapak Ibu yang memiliki anak di usia 0 hingga 15 tahun untuk tidak mengajak anaknya berpergian dulu nih di tanggal-tanggal tersebut atau berliburan di tanggal-tanggal tersebut. Karena kita akan ada acara yang menggantikan liburan mereka yang lebih menarik mungkin untuk anak-anak karena mereka akan bertemu dengan teman-teman mereka akan berkenalan dengan teman-teman baru juga. Jadi dimohon untuk Bapak Ibu tidak mengajak anaknya berpergian di tanggal tersebut. Nah, untuk anak-anak sekolah minggu di sini kalian juga boleh kok ngajak teman-teman kalian, ngundang teman kalian, teman sekolah, teman rumah atau saudara mungkin boleh diajak untuk bisa ikut ke sekolah Injil liburan ini gitu. Jadi gimana nih?
Mana anak sekolah minggu di sini angkat tangannya? Oke, udah siap untuk ajak temennya ke sekolah Injil liburan? Ah, nggak ada suaranya. Udah siap untuk ajak teman-temannya? Oke, untuk Bapak Ibu, dukung anak-anaknya ke sekolah Injil liburan? Oke, mantap. Oke, makasih. Itu sekian dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Saudari Angel selaku Ketua SIL. Sebenarnya SIL ada hingga kelas dewasa, tapi di gereja kita diadakan sampai kelas tunas muda saja karena keterbatasan guru. Jadi Bapak Ibu yang mengundang nantinya diharapkan bisa mengundang semua ya. Karena target kehadiran kita ada 50 anak di tahun ini yang akan kita jangkau, yang akan kita injili dalam sekolah Injil liburan. Mohon menunggu sejenak 5 menit, saya akan menyampaikan kegiatan gereja di minggu ini. Untuk hari Senin besok, KPW masih diadakan secara gabungan kembali. Yang bertugas memimpin acara Saudari Lingga, Guru KPW Ibu Eliati. Dilanjutkan Rabu 5 Juni, yang bertugas memimpin acara dalam ibadah jam doa, ada Saudari Fani, renungan Bapak Aritan. Kemudian di hari Sabtu, ada doa fajar di jam 6 pagi yang bertugas memimpin acara Bapak Sarim, renungan Ibu Anisi Mamora. Dan sorenya ada kegiatan pemuda yang adalah acaranya ibadah doa yang bertugas memimpin acara Saudari Angel. Pemusik Saudara Christian, renungan dan pemimpin doa Saudari Fani. Kemudian di hari Minggunya tanggal 9 Juni, ada sekolah minggu jam setengah 9 pagi yang bertugas membuka dan menutup Ibu Rini. Lanjutkan ibadah umum, ada Inspiration dari Pria Baptis Indonesia. Silakan para pria boleh mempersiapkan diri, mungkin hari Sabtunya boleh berlatih, kumpul sama-sama latihan dulu di gereja. Silakan para pria. Kemudian pemimpin acara Bapak Aritan, pengkhotbah Pendeta Muda Ikomang Andreas, doa syafaat Bapak Sarim, pembawa persembahan Saudara Nino dan Saudara Elson, doa persembahan Bapak Leon, pemusik Saudara Christian, bersuri Saudari Fani, penerima tamu Bapak Bambang, multimedia Adik Renat, online service Saudara Doni, dan minggu depan setelah ibadah akan ada latihan paduan suara dan latihan untuk SIL. Demikian informasi untuk kegiatan gereja di sepanjang minggu ini. Mari hadir, mari kita bersekutu bersama. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati.